Halo viewers, tahukah Anda bahwa sebenarnya Anda bisa ikut festival mobil 90s dengan mobil ini? Ya, walaupun sebenarnya mungkin Anda tidak akan terlalu menarik perhatian karena mobil ini sama sekali tidak terlihat hadir dari era 90s. Mobil ini adalah Mercedes pertama dengan desain yang tidak wajar pada masanya. Mercedes pertama dengan dimensi yang kecil, dan Mercedes pertama dengan penggerak roda depan, dan juga Mercedes pertama yang ditujukan untuk anak muda. Saya Radya Tarunaka, selamat datang di channel saya, dan kali ini kita akan mereview dan sedikit bercerita mengenai mobil ini. Mobil ini adalah Mercedes A-Class W168. Mobil ini didesain pada tahun 94, pertama kali di launching pada tahun 97, dan mulai dijual di Indonesia secara resmi oleh PT Daimler Chrysler Indonesia pada tahun 99. Tapi di Indonesia mungkin mobil ini mulai ramai ada di jalanan itu pada sekitar tahun 2000 atau 2000-an ke atas. Itu sebabnya kebanyakan orang mengira mobil ini datang dari era tahun 2000-an. Setelah sebelumnya, mobil yang diproduksi adalah sedan, SUV, van, dan kendaraan berat. Pada pertengahan 90-an, Mercedes ingin mengincar target pasar yang baru, yaitu anak muda atau keluarga muda. Mercedes menunjuk Steve Mattin, desainer asal Inggris, untuk merancang mobil baru ini, dengan konsep bahwa mobil ini harus tetap membawa karakter Mercedes, berukuran kecil sehingga cukup lincah di perkotaan, tapi juga harus memaksimalkan desain ruang sehingga lebih lega daripada mobil seukurannya. Dan jika dibutuhkan, bisa juga digunakan untuk membawa barang yang cukup besar. Untuk menjawab hal ini, mobil ini didesain agar jok selain driver dapat dilepas dengan mudah, tanpa harus menggunakan alat apapun, sehingga menyisakan lantai yang datar dan ruang yang cukup besar untuk membawa barang ekstra. Selain itu, ada satu hal lain yang Mercedes tetap ingin mempertahankannya walaupun ini adalah sebuah mobil kecil, yaitu faktor keamanan. Untuk membuat mobil yang aman, Mercedes tetap menggunakan crumple zone untuk mobil sekecil ini, dan konstruksi chassis yang digunakan mereka menyebutnya dengan sandwich construction, di mana jok ini terpasang pada lantai yang cukup tinggi seperti yang bisa Anda lihat. Nah, alasan kenapa jok ini terpasang pada lantai yang cukup tinggi itu sebenarnya karena di bawahnya, di sekitar sini, ini ada lapisan lantai yang kedua dan ada ruang kosong di antaranya, di mana ruang kosong itu bisa digunakan untuk menyimpan komponen mekanikal, atau Mercedes sudah berpikir cukup maju pada saat itu, bisa digunakan untuk menyimpan hidrogen cell atau baterai jika mobil ini diproduksi dalam versi selain mesin internal combustion seperti ini. Dan karena posisi duduk yang cukup tinggi, maka penumpang atau driver akan terhindar dari benturan langsung jika terjadi tabrakan dari samping. Dan di mobil ini, posisi mesin itu dipasang di bawah pedal ini. Jadi tinggi mesin itu di bawah pedal ini dengan kemiringan 58 derajat seperti motor sport ya. Jadi mesinnya itu tidak berdiri tapi agak miring ke depan dan diposisikan di bawah pedal ini. Sehingga jika terjadi tabrakan frontal dari depan, mesin ini itu akan terdorong ke belakang tapi ke bawah sehingga tidak mencederai penumpang atau driver. Sebenarnya crumple zone dan posisi mesin yang dipasang sedemikian rupa sehingga jika terjadi tabrakan tidak melukai penumpangnya, itu bukan hal yang baru bahkan pada saat itu. Tapi di mobil kecil seperti ini, mobil ini adalah mobil pertama yang menggunakan fitur keselamatan seperti itu. Pada tahun 97, mobil ini resmi di launching dengan 3 varian mesin, yaitu 1400cc, 1600cc, keduanya ini bensin, dan satu varian 1700cc diesel. Dan kemudian pada tahun 99 ada satu tambahan lagi, yaitu 1900cc bensin. Nah, yang di Indonesia itu yang banyak 1400 dan 1600. Saya kurang informasi apakah yang diesel 1700 diesel ini juga ada di Indonesia, tapi yang sering kita temukan di jalanan itu adalah 1400 dan 1600 dengan kode mesin M166. Hanya beberapa bulan setelah di launching, pada sebuah tes yang dilakukan oleh jurnalis Swedia, Mercedes ini gagal pada elk test dan mobil ini terguling pada saat tes tersebut.
karena beritanya langsung tersebar ke seluruh dunia, itu membuat panik pihak Mercedes, sehingga Mercedes langsung merecall penjualan mobil yang sudah terjual dan menangguhkan penjualan mobil yang pada saat itu sedang dijual. Mercedes kemudian melakukan sedikit penyesuaian agar A-Class lebih stabil, berupa trek yang lebih lebar, menurunkan ground clearance, memperkeras suspensi, dan memasang ESP atau Electronic Stability Program. Sebuah teknologi yang pada saat itu baru saja dikembangkan bersama Bosch, yang rencananya hanya akan dipasang pada S-Class terbaru. Karena peristiwa ini, semua A-Class dipasang ESP. Dan karena A-Class yang entry level dipasang ESP, maka semua varian Mercedes jadi dipasang ESP. Setelah Mercedes selesai dengan revisinya, mobil ini menjadi mobil kecil yang paling aman yang pernah diproduksi sampai dengan saat itu. Top Gear UK mengetesnya kembali pada tahun 98 dan masalah terguling sudah benar-benar teratasi. There we go. It's okay. Mobil ini didesain pada tahun 94, di launching resmi itu pada tahun 97 dan dijual di Indonesia itu pada tahun 99. Sehingga yang datang ke Indonesia itu adalah versi revisi, sehingga masalah stabilitas itu tidak perlu dikhawatirkan karena hanya terjadi pada W168 generasi awal. Dan ini mobil yang ada di sini ini sebenarnya produksi tahun 2002, tapi pre-facelift sehingga masih sama dengan generasi awal di Indonesia, yaitu pada tahun 99. Dan mobil ini sebenarnya milik tetangga saya yang sudah dirawatnya sejak tahun 2006. Bagi saya ini cukup menarik karena di tahun 2021 sekarang ini sudah cukup langka mobil ini W168 A-Class yang dirawat dengan baik dengan kondisi ya seperti ini. Walaupun ini sebenarnya juga tidak sempurna, tapi sudah cukup jarang A-Class yang kita temukan di jalan dengan kondisi sebaik ini. Sekarang dari segi desain, jangan lupa bahwa mobil ini di-launching pada tahun 97. Itu adalah era di mana kita mengenal kijang kapsul atau karimun kotak. Jika Anda bisa datang ke festival mobil 90s dengan kijang kapsul atau karimun kotak, maka sebenarnya Anda bisa datang dengan mobil ini karena mobil ini sebenarnya ada di era yang sama. Dan jangan salah, mobil ini berbeda era dengan Honda Jazz. Mobil ini 5 tahun lebih awal dari Honda Jazz. Nah, sebenarnya saya tidak yakin apakah ini memang benar-benar mobil pertama dengan desain yang cukup futuristik pada masa itu ya. Mungkin sudah ada mobil lain, mungkin biasanya Prancis itu duluan, sebangsa Renault atau Peugeot itu mereka mempunyai desain yang ahead of its time. Nah, dalam hal ini saya tidak terlalu yakin apakah Mercedes ini memang mobil pertama dengan desain seperti ini. Nah, tapi setidaknya di Indonesia ini adalah mobil pertama dengan desain yang cukup futuristik pada zamannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dimensi mobil ini itu panjangnya 3,6 meter, 3,606 lebih tepatnya. Itu adalah panjang yang sama atau kira-kira sama lah, kurang lebih dengan Ayla. Jadi mobil ini mempunyai panjang keseluruhan itu yang hampir sama dengan Ayla, tapi lebih tinggi dan lebarnya ini agak tidak umum, yaitu saya lupa angkanya, tapi lebih lebar daripada Honda Jazz, dimana ini adalah dimensi yang agak tidak wajar. Nah, tapi hal itu membuat mobil ini lincah di perkotaan dan mempunyai kabin yang cukup lega untuk ukuran mobil seperti ini. Tentu saja kita tidak bisa membandingkannya dengan mobil yang lebih besar seperti Honda Jazz yang mempunyai wheelbase yang lebih panjang, atau bahkan Kijang Innova atau Avanza. Tentu saja mobil ini lebih kecil dari itu. Dan karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa posisi duduk kita agak tinggi, sebenarnya posisi duduk kita itu kalau dilihat dari luar itu kira-kira setinggi ini. Nah, karena posisi duduknya setinggi ini sehingga pundak kita ini lebih tinggi dari garis kaca ini. Jadi membuat pandangan kita lebih luas kalau di dalam situ ya. Jadi di posisi driver itu kita bisa melihat ke bawah, di mana di zaman sekarang hal seperti itu agak langka. Another fun fact bahwa di mobil ini A-Class W168 itu jarak dari jok belakang ke dashboard itu jaraknya sama dengan Mercedes C-Class. Dan kelebihan lainnya, pada mobil sekecil ini itu joknya dengan mudah dapat dilepas. Jok belakang dan jok yang di samping sopir itu bisa dilepas sehingga meninggalkan lantai yang benar-benar rata sehingga memudahkan untuk membawa barang yang berukuran besar. Jadi dengan mobil sekecil ini, barang yang bisa diangkut itu jauh lebih besar daripada Ayla.
Nah, sekarang kita lebih dekat, seberapa Mercedes A-Class ini. Ini beneran Mercedes atau hanya sekedar mobil kecil yang diberi label Mercedes? Mari kita lihat lebih dekat. Kita mulai dari bagian yang tidak terlihat dulu, yaitu chassis. Jadi mobil ini yang depan itu menggunakan McPherson strut dengan sway bar. Yang belakang menggunakan trailing arm dengan sway bar juga. Jadi keempat roda di mobil ini independen, sedangkan rem itu yang depan itu menggunakan disc brake. Nah, tapi yang belakang adalah tromol, di mana ini mungkin adalah Mercedes pertama dalam entahlah berapa puluh tahun terakhir yang rem belakangnya adalah tromol. Membuka pintu kap mesin Mercedes ini agak sedikit tricky, banyak A-Class yang kita temukan grillnya pecah ya, karena pada saat mengangkat ini itu mungkin bagi yang belum terbiasa atau tidak tahu akan mengangkat di bagian ini, dimana ini bagian ini adalah grill. Jadi yang lebih aman adalah mengangkat di bagian samping sini. Nah, ini dia mesinnya. Jadi kalau kita buka di bagian mesin, ini yang pertama kita lihat itu adalah tulisan Mercedes, ada logo di sini, tapi ini bukan mesin karena mesinnya sebenarnya jauh di bawah sana. Ini adalah filter udara. Dan sebenarnya dari sini yang bisa kita lakukan hanyalah mengisi oli, mengisi minyak rem, mengisi air radiator, mengisi air wiper, dan maksimal mengganti busi. Selain itu, sebenarnya mobil ini tidak didesain untuk dilakukan pekerjaan dari sini. Jadi sebenarnya mobil ini jika perlu untuk melakukan pekerjaan yang lebih dari mengganti busi, itu dilakukan dari bawah dengan melepas mesin. Nah, melepas mesin dan subframe dan rodanya itu ikut dilepas. Nah, ini terdengar sangat complicated, terutama bagi orang awam atau mekanik yang tidak terbiasa memegang mobil ini. Jadi apa-apa dikit itu mesin harus turun. Jadi turun mesin itu sendiri mempunyai tabel harga tersendiri di bengkel umum dan sudah menciptakan kesan bahwa itu sangat complicated. Faktanya sebenarnya itu di Mercedes mereka melakukan itu kalau di bengkel Mercedes itu dalam hitungan 1,5 jam. Jadi dalam setengah hari sebenarnya sudah cukup untuk menurunkan mesin dan memasangnya kembali sebenarnya. Tapi sangat bisa dimengerti karena tentu saja German efficiency itu harus dilakukan dengan cara tertentu yang tidak diketahui atau tidak dikuasai oleh bengkel umum. Itu tadi mesin. Nah, sekarang kita lihat lebih dekat bodi dari Mercy ini atau bagian eksterior lah, apa yang menarik untuk bisa kita review. Yang pertama, kalau dari depan pada tahun 97 ya, kita kembali ke tahun 97, lampu seperti ini completely new atau belum pernah ada pada Mercedes sebelumnya. Dan Mercedes setelah ini yang desainnya seperti ini, nah, dimulai dari W168 ini. Nah, lalu kemudian ada lekuk di kap mesin. Nah, ini warisan dari Mercedes sebelumnya. Memang di Mercedes yang versi sedan itu memang ya selalu ada lekuk seperti ini, dan bentuk grill ini juga Mercedes sekali. Nah, wiper ini mengingatkan saya pada Mercy Mini. Jadi generasi Mercedes sebelum Tiger. Nah, itu wipernya, mekanisme wipernya persis seperti itu. Oh ya, dan di mobil ini itu sejak dari pabrik mobil ini sudah sadar mengenai weight savings. Jadi di mobil ini bagian fender ini kanan dan kiri dan pintu bagasi yang belakang itu menggunakan bahan plastik. Jadi itu either weight saving atau cost saving ya. Tapi di mobil ini adalah Mercedes pertama yang menggunakan itu. Lalu kita lihat ya di bagian samping. Ini sih completely new ya, karena memang tidak ada Mercedes sebelumnya dengan desain seperti ini. Nah, tapi bukaan ini terasa Mercedes sekali. Jadi mungkin bagi Anda yang generasi yang lebih muda dari saya, di tahun 90-an dengan model bukaan pintu seperti ini tidak banyak. Mobil Jepang tidak menggunakan bukaan seperti itu. Nah, Mercedes menggunakan model seperti ini, model tarik itu sejak Mercedes Tiger. Mercedes sebelumnya juga model tarik sih, tapi dengan tombol. Nah, model tarik seperti ini, mekanisme ini yang sekarang ada di mungkin Honda Brio atau Mobilio. Nah, asalnya dari Mercedes. Jadi
ini menggunakan bukaan model itu yang bagi saya itu Mercedes sekali. Oh ya, dan di mobil ini velgnya aslinya bukan ini ya, ini kalau nggak salah punya W124 ini. Tapi memang kalau nggak salah juga itu memang ukurannya sama, offsetnya juga sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke interior ya. Oh iya, ini bukaan pintunya ini ya masih terasa Mercy sih, rasanya berat dan mantap gitu. Ditutup pun tetap Mercy rasanya. Beda banget dengan mungkin mobil-mobil kecil zaman sekarang, beda. Nah, di mobil ini sebenarnya ini yang punya sendiri kurang tahu ini ori apa enggak, tapi menurut saya sih kemungkinan enggak ya. Jadi yang saya tahu dulu pernah pakai mobil seperti ini juga. Jadi jok dan door trim ini dari kain bludru kalau nggak salah. Hampir sama kayak Honda Jazz gitu ya. Nah, aslinya seperti itu, jadi bukan ini. Nah, ini walaupun terlihat plastik ini, tapi tetap dipegang itu empuk. Ini ya secara keseluruhan dulu ya. Jadi dashboard, kalau untuk dashboard sih saya melihatnya ini sebagai something fresh atau something new di tahun 90-an. Tapi ini masih tetap terlihat Mercedes di mata saya. Jadi dashboardnya ini modelnya itu bergelombang. Ya, cukup cukup anak muda lah pada zaman itu. Dan ini di bawah sini ini ada tempat penyimpanan yang mengingatkan saya pada mobil yang datang setelah era ini, yaitu Honda Jazz ya, yang sama ada banyak penyimpanan di bawah situ. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini yang pertama, setir ini yang paling terasa ya. Ini proper Mercedes. Saya bisa bilang ini proper Mercedes. Jadi rasanya empuk tapi tidak getas gitu loh. Jadi sama lah, ini rasanya build quality seperti Mercedes pada umumnya. Nah, tapi di dashboardnya saya bisa bilang didesain dengan baik, tapi materialnya itu tidak sebagus itu, karena bagian ini adalah bagian yang sangat getas. Jadi sangat umum kita temukan di zaman sekarang itu bagian Mercedes A-Class generasi pertama seperti ini. Bagian sininya ini sudah pecah-pecah dan nggak jelas. Ini pun sebenarnya tekstur kayu hitam ini itu bukan bawaan dari Mercedes. Ini sudah di wet coating atau yang dicelup. Nah, hasilnya seperti ini, dan ini menurut saya cukup proper, cukup pantas untuk ada di mobil ini. Lubang AC yang lonjong seperti ini saya juga tidak menemukan ada di Mercedes lainnya. Nah, puter-puteran ini khas Mercedes sekali. Jadi di Mercedes sebelumnya itu ya sama, ada 3 puter-puteran. Nah, tapi tombol-tombol ini dengan model bergelombang seperti ini ya hanya ada di Mercedes ini. Lalu ini ada ASR off, ini automatic stability, R-nya apa ya? Lupa R-nya apa. Dan ini bisa dimatikan, tapi bukan ESP beda lagi. ASR ini pokoknya ini digunakan kalau misalnya di cuaca yang bersalju, di negara yang iklimnya bersalju dan bannya dengan dipasang rantai. Nah, tanpa ini dimatikan mobilnya tidak akan bisa jalan. Nah, jadi ini harus dimatikan. Ini wiper belakang, ini spion, ini defogger belakang, ini kosong, tombol 1, 2, 3 ini kosong. Dan ini bukan bawaannya ya. Ini adalah versi manual, dimana shift knobnya ini paling beda. Di Mercedes sebelumnya tidak ada yang dengan shift knob seperti ini. Lalu, nah ini masih proper Mercedes. Jadi Mercedes di zaman itu, sejak zaman tahun 80-an itu sebenarnya nggak cuma Mercedes ya, tapi mobil Jerman ya, kayak BMW lama itu juga ininya di sini sebelum era E39 dan E46 itu power window, itu tombolnya ada di sini. Dan sebenarnya yang justru tidak umum di Mercedes adalah handbrake ini. Karena ini saya belum pernah tahu ada Mercedes di era ini ya, sampai dengan tahun segini ini dengan handbrake di sini seperti normal pada umumnya mobil lain. Nah, jadi Mercedes itu di tahun ini itu handbrake-nya parking brake ya namanya, itu ada di kaki sebelah kiri situ, atau kalau sebelumnya lagi di Mercy Tiger itu dia ada di sini. Nah,
di mobil ini agak tidak umum untuk sebuah Mercedes. Lalu ini switch lampu. Nah, switch lampu sama, hampir dari dulu itu Mercedes selalu di sini. Jadi dan di sebelahnya ada ini apa namanya, untuk naik turunnya lampu itu ya. Lalu combination switch. Nah, di sini ini ada di sebelah kiri. Ya, ini proper lah, Mercy seperti Mercedes pada zamannya. Kalau W202 C-Class itu sama persis di sebelah kiri. Tapi Mercedes ini agak nggak konsisten karena sebelumnya lagi W124 itu ada di kanan, W123 Tiger itu ada di kanan. Nah, sejak W202 itu ada di kiri, W210 saya nggak yakin ya, kayaknya di kiri. Nah, mobil ini ada di era itu, sehingga ini sama dengan yang lain, ada di kiri. Dan switchnya pun sama, bentuknya sama, fiturnya sama, wiper dan lampu sein ada di sini. Oke, itu yang bisa saya jelaskan yang ada di dashboard ya. Nah, selain itu secara umum mobil ini sebenarnya didesain dengan baik. Ini bentuk joknya ini cukup tipis, ya, cukup sesuai lah dengan bentuk mobilnya ya. Cukup tipis, tapi sebenarnya cukup nyaman untuk ukuran mobil sekecil ini. Impresi berkendara, saya tidak bisa bercerita banyak karena mobil ini sebenarnya suspensinya itu tidak dalam kondisi yang terbaik. Jadi saya mungkin bisa bercerita berdasarkan ingatan saya. Saya pernah memakai mobil seperti ini dengan kondisi yang masih sangat bagus dulu. Mobil ini menurut saya, kalau rasanya, setirnya ini cukup proper. Ini hampir sama dengan Mercedes yang lain. Tidak terlalu ringan, tapi juga tidak terlalu berat. Jadi sangat terasa mekanikal gitu loh. Jadi hidrolik, power steering hidrolik di mobil ini itu sangat terasa. Dan menurut saya setir yang pas itu seperti ini. Posisi berkendara di mobil ini menurut saya cukup oke untuk mobil seperti ini, dan pandangannya ini cukup luas. Dan tadi seperti yang saya bilang, garis kaca ini agak rendah sehingga kita bisa melihat ke bawah. Ya sebenarnya ini tidak terlalu membantu banyak ya, tapi perasaan kita tuh di mobil ini tuh luas. Mobil ini kecil tapi pandangan kita luas. Nah, kembali ke impresi berkendara. Setirnya cukup nyaman dan terasa Mercedes sekali, terasa berkualitas. Pergantian gigi ini rasanya juga proper seperti Mercedes sebelumnya, Mercedes sedan itu sama seperti ini. Jadi terasa sangat mudah dan mantap gitu. Begitu juga dengan pedal. Nah, pedal kopling dan rem ini sama, terasa hidroliknya, terasa hidroliknya. Jadi hampir sama lah kayak Mercedes sebelumnya. Yang sedikit berbeda adalah pedal gas, karena di Mercedes sebelumnya biasanya pedalnya itu ke lantai, sedangkan ini pedalnya model gantung seperti pada umumnya mobil Jepang. Dan suspensi, kalau menurut saya di mobil ini sebenarnya tidak terlalu buruk. Jadi mobil ini memang tidak seperti Mercedes yang lain ya. Jadi mobil ini kalah nyaman dibanding mobil Mercedes C-Class sekalipun, mobil ini kalah nyaman menurut saya. Tapi dibanding mobil-mobil lain dengan ukuran ini, dengan genre city car, dibandingkan mobil city car, suspensi mobil ini jauh lebih nyaman. Dan karena ini sudah sore, jadi kita langsung aja ke kesimpulan. Jadi dengan semua yang sudah saya ungkapkan, bagi saya mobil ini didesain dengan baik. Mobil ini tetap Mercedes, walaupun ini adalah varian Mercedes yang paling murah, paling kecil. Ini adalah Mercedes, dan masih terasa dalam banyak hal bahwa ini sangat Mercedes. Dan saya mengagumi mobil ini. Mobil ini jelas didesain dengan baik. Tapi bagi saya, untuk saya tetap tidak, karena mobil ini walaupun didesain dengan baik dan mobil ini tetap Mercedes, tapi mobil ini tidak diproduksi dengan kualitas Mercedes yang saya tahu. Banyak material di mobil ini yang cukup getas atau mudah rusak. Selain itu, mobil ini tidak mudah untuk dirawat, walaupun mungkin Mercedes punya konsep yang bagus mengenai semua yang dikerjakan harus menurunkan subframe dan mesin dan roda. Itu mungkin Mercedes punya rencana yang bagus mengenai itu. Mungkin itu sesuatu yang mendukung German efisiensi. Tapi pada kenyataannya, bengkel-bengkel umum tentu saja menganggap itu sebagai sesuatu yang berat, dan kita harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di mobil lain itu bisa dilakukan dengan mudah.